Pemirsa, rekening gendut milik petinggi Polri tetap jadi misteri. Padahal pasca keluarnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011, pihak kepolisian harusnya segera membuka informasi soal rekening gendut sejumlah petinggi Polri. Namun polisi berdalih, rekening bank merupakan milik pribadi yang kerahasiaannya dilindungi undang-undang. Mengapa para jenderal bisa punya harta yang tidak wajar? Untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Bapak Alphonse Loimau, pengamat kepolisian. Selamat malam Pak Alphonse. Malam. Pak Alphonse, dengan kemudian kejadian yang menyeret seorang Irjen Pojoko Susilo, terutama dalam kasus simulator SIM, apakah Anda merasa malu sebagai orang yang pernah berada di dalam tubuh institusi kepolisian? Sebagai orang yang pernah berada dalam tubuh kepolisian, yang kurang lebih 30 sekian tahun mengabdikan diri, tidak hanya sekedar malu, tetapi menjadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya organisasi ini berjalan dan bagaimana orang-orang yang kebetulan mengatakan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa melalui tugas-tugas pelayanan bisa sedahsyat ini kekayaannya. Selama Anda di dalam tubuh kepolisian, apakah memang seorang jenderal, polisi ataupun petinggi Polri hidup bergelimang dengan kemewahan dan harta yang segunung seperti itu? Karena pada saat sampai saya mengakhiri tugas di kepolisian, belum juga pernah saya melihat jumlah harta yang sedemikian banyak. Jadi memang dulunya belum seperti itu. Kalau toh ada, mungkin ada beberapa jenderal yang pernah tersangkut dengan perkara-perkara korupsi. Antara lain yang saya ketahui Jenderal almarhum Siswaji, Letnan Jenderal. Itu juga tidak seberapa harta yang beliau miliki sampai dengan akhir hayatnya. Oke, jadi artinya dengan profil pendapatan yang diterima oleh seorang perwira tinggi Polri, wajarkah kemudian kehidupan mewah yang saat ini kemudian dilihat ada dalam perwira tinggi Polri? Kita lihat Irjen Pojoko Susilo dengan aset kekayaan hampir 100 miliar rupiah seperti itu. Kita melihat dari segi accounting, taruhlah itu pendapatan dihadapkan di ruas kiri, pendapatan di ruas kanan dihadapkan kepada pengeluaran ataupun aset yang dimiliki. Ini tidak seimbang. Artinya Anda setuju ini tidak wajar kemudian aset kekayaan yang dimiliki? Pasti tidak wajar, karena kalau dihitung pendapatan let's say 20-25 juta, kemudian berapa ratus tahun tanpa ada overhead cost atau penggunaan anggaran sehingga bisa terakumulasi jumlah itu. Agak tidak bisa masuk akal secara matematis. Tapi kemudian kenapa institusi kepolisian ataupun Polri sendiri bersikap tertutup, tidak transparan dan menolak kemudian membuka siapa saja kemudian pemilik 17 rekening gendut yang mencurigakan seperti dalam laporan LHPPATK seperti itu? Ya, seperti kita lihat ada beberapa undang-undang yang memang juga mengatur tentang kerahasiaan mengenai jumlah keuangan dari seorang tersebut. Tapi kemudian ada putusan KIP kemudian yang memutuskan bahwa Polri seharusnya membuka nama-nama pemilik rekening itu. Nah, dalam negara hukum ini setiap keputusan itu kan sebuah keputusan harus ada punya sanksi. Kalau putusan cuma sekedar seperti norma saja, atau taruhlah yang saya lihat ada peraturan Mahkamah Agung. Kalau orang tidak menjalankan terus apa sanksinya? Kalau tidak ada sanksinya sama saja, ini cuma sebuah himbauan yang tidak bermakna apa-apa apabila tidak ditaati. Menurut Anda putusan KIP merupakan putusan hukum yang seharusnya ditaati oleh Polri? Kalau putusan tersebut sanksinya apa kalau tidak ditaati? Harusnya diikuti. Tapi ini merupakan putusan hukum menurut Anda? Harusnya mengikat secara hukum. Dan sebagai penegak hukum seharusnya taat pada hukum, Polri memenuhi ataupun bisa melaksanakan putusan dari KIP? Itulah awal-awalnya dulu pada saat saya masih bertugas dulu, kami mulai mencoba untuk memperkenalkan reformasi, yaitu para petinggi kepolisian, termasuk pimpinan Polri sebagai alat negara penegak hukum harus tunduk pada hukum dan taat melaksanakan hukum. Nah, itu yang dikenal dulu dengan 8 Pamen Polri punya kegiatan. Karena sebenarnya kami ingin ingatkan, Polri sebagai penegak hukum harus menjadi pelopor untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang taat hukum. Terkait mengenai reformasi, menurut Anda apakah reformasi di tubuh Polri sudah berhasil atau belum? Kita melihat keberhasilan atau tidak sebagai sebuah output dan outcome, hasilnya seperti ini. Nggak melihat kasus hukum yang terjadi? Kalau kita lihat dari kasus hukum, belum mencapai sasaran kalau begitu, karena ukuran-ukuran itu harus bisa dilihat dengan kondisi nyata pada hari ini. Oke. Bagaimana mengenai tugas Propam sendiri yang seharusnya mengawasi kinerja polisi, tapi kita ketahui tadi dalam grafik bahwa kemudian justru Kepala Divisi dari Propam diduga mencurigai ada transaksi mencurigakan menurut PPATK. Ini kan sebuah kondisi yang ironis. Tanggapannya Pak Alphonse?
Propam tugasnya mengawasi apa-apa yang diduga sebagai baik bentuk pelanggaran disiplin, kode etik, sampai dengan dugaan tindak pidana. Kalau nanti ada dugaan tindak pidana, maka diserahkan kepada tugas penyidikan, yaitu reserse. Nah, ini memang secara sistem, karena institusi yang menjadi pelaksana penegakan hukum ini dalam suatu tubuh yang sama, maka ini memang perlu sistem yang lebih memadai. Oke, Pak Alfons, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melakukan evaluasi agar kasus Joko Susilo tidak terulang di dalam tubuh institusi kepolisian. Namun Polri mengaku kesulitan untuk mengawasi seluruh aset milik personelnya. Menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo, di dalam tubuh Polri memang ada segelintir oknum yang memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Namun Kapolri mengatakan Polri masih memiliki banyak personil yang berintegritas tinggi dan dapat diharapkan. Sementara Irwasum Mabes Polri, Komjen Fajar Prihantono menjelaskan aset anggota Polri adalah tanggung jawab dari personil bersangkutan. Polri hanya bertugas sebagai pengawas internal yang berwenang memberitahu personilnya untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK. Ya, Pak Alfons, bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan Kapolri bahwa Polri sendiri sulit untuk mengawasi keuangan ataupun rekening yang ada di personilnya seperti itu? Kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini, misalnya seperti partai politik, taruhlah ada fakta integritas. Saya kira untuk memudahkan Kapolri melakukan pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan seperti sekarang ini, kalau memang setiap pejabat itu juga membuat fakta integritas serupa itu sangat baik. Karena dia berjanji pada dirinya dan pada institusi bahwa inilah yang akan dia kerjakan. Dan apabila ditemukan angka-angka yang menakjubkan seperti itu, maka dia bersedia untuk melakukan pembuktian secara langsung dan ada sanksi hukumnya. Pak Alfons, banyak kemudian pihak yang menilai jika Polri ataupun institusi kepolisian ingin membersihkan dirinya dari kasus korupsi seperti ini harus dilakukan oleh lembaga lain di luar institusi kepolisian. Seperti kita katakan KPK, tidak bisa kemudian dari institusi kepolisiannya sendiri dari dalam. Tanggapannya? Hari-hari ini kalau kita berjalan melewati gedung Mabes Polri, kami anti KKN, kritik kami dan sebagai anti kekerasan. Menurut kami bisa juga Kapolri membuka ruang publik lebih lebar. Apabila ada di tetangga Anda pimpinan Polri ataupun pejabat Polri yang punya rumah mewah, hartanya, tolong kasih informasi, berikan input ke kotak pos sekian-sekian. Akan ditanggapi oleh Kapolri atau pimpinan Polri. Tapi apakah institusi kepolisian sendiri berani kemudian mengungkap kasus korupsi dalam tubuh institusinya sendiri? Nah, kalau memang membuka ruang publik, kemudian masyarakat juga tahu, maka kontrol publik akan efektif. Sehingga Polri secara tidak otomatis akan menjawab, karena kalau terbuka dan orang tahu, ini ada Alfons, seorang Pati Polri, rumahnya di pelosok tapi kaya sekali, dan itu disampaikan kepada pimpinan dan tidak tindakan, orang akan tanya lagi kepada pimpinan Polri, kami lapor, mana tindakannya Pak? Nah, hal-hal ini merupakan model kontrol sosial yang memadai sehingga bisa mereduksi berbagai penyimpangan atau membuat orang yang nantinya berkecenderungan punya harta banyak akan merasa malu karena harus menjelaskan kepada publik dari mana asalnya. Tapi apakah Polri ataupun Propam sebetulnya memiliki mekanisme atau sistem yang bisa mengusut harta kekayaan dari para personel Polri seperti itu? Mekanisme ini kan dijalankan oleh pejabat atau individu. Tapi selama budaya Indonesia ini ewo pekewo, ini teman, ini angkatannya sendiri ataupun relasi dan sebagainya, ini kan tidak gampang. Jadi mekanismenya ada, sistemnya ada, tapi implementasinya kemudian yang tidak berjalan. Tidak gampang. Apakah kemudian memang KPK seharusnya bisa lebih banyak masuk dalam kasus-kasus mengusut harta kekayaan dari polisi sendiri seperti itu? Hari ini kan KPK bisa masuk kalau memang ada indikasi terjadinya perbuatan pidana, itu indikasi korupsi, negara dirugikan. Tapi kalau dia cuma punya harta banyak dan tidak ada pelanggaran yang masuk ke kategori korupsi, bagaimana KPK bisa masuk? Jadi memang harus ada sebab yang menimbulkan akibat KPK masuk. Pak Alfons, pada saat Anda dalam tubuh Polri seperti itu menjadi personel Polri, dari mana sebetulnya celah-celah kemudian sumber kekayaan ataupun celah-celah bagi personel Polri ataupun perwira tinggi Polri untuk memperkaya diri sendiri? Terlalu banyak celahnya karena seperti Lord Acton katakan, kekuasaan mengakibatkan korupsi. Kekuasaan yang mutlak atau absolut menimbulkan korupsi. Kenapa kekuasaan itu ada? Misalnya contoh yang sederhana. Orang lapor seseorang menjadi tersangka, seseorang melakukan kejahatan. Belum tentu dia sebagai pelaku. Begitu dipanggil, supaya ini jangan dipanggil lama-lama dan sebagainya, dia lebih datang sowan, berbaik-baikan dan sebagainya. Itu pada tingkat-tingkat bawah. Nah, tingkat atas misalnya,
Sekarang ada yang mau mengikuti pendidikan dan sebagainya, atau jabatan dan sebagainya, karena pendidikan dan jabatan cuma sedikit, sedangkan peminatnya banyak. Maka terjadi saling sowan menyowan dan saling tunjuk kinerja, yaitu datang bawa upeti dan sebagainya. Nah, jadi itu membuka celah. Ini banyak sekali celah. Oke. Selain itu, apakah kemudian para perwira polisi yang bertugas dalam pengadaan barang, bertanggung jawab dalam pengadaan barang juga menjadi sangat rawan celah korupsi seperti itu? Sudah pasti, karena kalau kita lihat harga nominal. Sudah pasti artinya memang ini kejadian normal yang terjadi dalam tubuh polisi? Bukan hanya di tubuh Polri. Pengadaan itu mau ikut kepres manapun, kita lihat panitia pengadaan dan kuasa pengguna anggaran mana yang tidak bocor di negeri ini sampai hari ini. Oke. Jadi kemudian wewenang-wewenang seperti apa kemudian menurut Anda, jabatan polisi strategi seperti apa yang kemudian paling rawan dalam celah korupsi seperti itu, Pak Alphonse? Semua jabatan yang punya kekuasaan terhadap apapun dalam jabatan itu rawan penyimpangan. Nah, sekarang yang bisa menjadi rambu-rambu pembatas yaitu integritas moral dan perasaan untuk malu berbuat hal-hal tercela, terutama dia harus omong pada istri dan anak-anaknya bahwa bapakmu sebagai pejabat ini mendapatkan sesuatu karena keringat dan karena kerja keras. Tapi apakah betul Korlantas dan juga Reskrim selama ini menjadi kasnya polisi seperti itu? Dan itukah kemudian jabatan yang dinilai basah? Sampai hari ini, karena itulah kewenangan-kewenangan yang mengatur berbagai kepentingan publik. Jadi peluang untuk itu di sanalah lebih banyak kemungkinannya. Jadi dua jabatan itu kemudian yang kekuasaannya sangat besar seperti itu sehingga bisa dimainkan seperti itu? Tidak hanya dua fungsi ini, hampir semua fungsi ada peluangnya. Ada kemudian yang disebut jabatan mata air dan juga jabatan air mata. Bagaimana tanggapannya Pak Alphonse? Kalau jabatan mata air ya jabatan basah. Jabatan air mata mungkin jabatan yang dulu orang anggap jabatan tempat-tempat yang susah atau daerah-daerah terpencil. Tapi hari-hari ini nyaris tidak ada jabatan air mata. Karena di daerah terpencil pun ada daerah-daerah sumber daya alam, batu bara, tambang emas dan sebagainya. Dan perkebunan itu pun dari air mata jadi mata air biasanya. Oke. Baik Pak Alphonse, ini mungkin terakhir bagaimana kemudian langkah yang harus dilakukan oleh Mabes Polri agar kemudian membersihkan diri dari kasus korupsi dan kemudian kasus-kasus hukum lain yang mencederai integritas ataupun citra dari polisi sendiri. Bapak Kapolri adalah panglima atau adalah pimpinan daripada semua jajaran Polri. Katakan kepada semua bawahan bahwa tunjukkan kami ingin mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa ini. Marilah kita mulai malu untuk berbuat hal-hal yang membuat organisasi ini menjadi terjerumus ke dalam berbagai persangkaan publik yang semakin memburuk. Jadi kuncinya ada di pemimpin ya seperti itu. Bagaimana kemudian pemimpin saat ini menurut Anda? Pemimpin saat ini sedang dalam berusaha menjaga kehormatan baik diri, pribadi maupun institusinya. Sudah bisakah menjadi contoh teladan bagi para personil di bawahnya seperti itu? Saat ini masih mencari bentuk yang paling tepat karena organisasi yang sudah sekian lama berdiri ini kan kalau terjadi penyimpangan bukan satu hari, menyimpang mendadak, sehingga ibaratnya pohon kalau mulai tumbuhnya agak miring, ini bengkoknya sudah terlalu lama, jadi beliau harus kerja keras untuk bisa membangun kembali organisasi ini menjadi organisasi yang lebih proper dan profesional. Baik, kita harapkan memang citra dari polisi ataupun penegak hukum bisa kembali positif dan kasus-kasus korupsi yang berada dalam tubuh kepolisian bisa kemudian diberantas seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alphonse telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Selamat malam. Selamat malam.